Ote tadi nengku imam kampung menang baca Al-Quran. Sabbihis marabbikal a'la. Rap dibaca mana? Hadengku ke rap ro dibaca. Lu halon dibaca ro pakon. Juk ru Jawa tu. Jadi supaya yang karena tanya nak sifu-sifu lagi kan. Padahal yang salah. Lebih betul je daripada katanya ro lebih betul daripada bacaan ra. Tapi tanya handatim. Ya, makanya dalam membaca itu harus kita ikut kepada dasarnya. Kembali lagi kepada huruf kha tadi. Kita baca sama-sama kha, gha, kha, gha. Itu cara membaca huruf kha dan gha. Jadi kita ingat lagi pangkal, tengah dan ujung. Kemudian kita masuk ke lidah. Ya. Kita masuk ke lidah, di pangkal lidah itu keluar dua huruf. Di pangkal lidah keluar dua huruf. Di bagian dalam itu keluar huruf qa. Ya, qaf. Qa. Juga sama tebal. Kita baca coba. Qa. 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 Qul. 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 Ya, itu huruf qa, qaf. Kemudian ke depannya juga masih di pangkal lidah, ke depannya sedikit ya. Nyotai bayangkan nyo lidah katanya mentang mak pangkal, mentang ilikut you know. Ke depannya sedikit berjumpa kita dengan huruf kaf. Keh nyo bahasa katanya. Kaf ya. Itu kita baca ka. 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 Ak. Itu huruf kaf ya. Contohnya misalnya walam yakul lahu kufuwan. Sama-sama. Walam yakul lahu kufuwan. Jadi di kafnya itu jangan ku, tetapi dibaca ku. Ku. Ka ki ku. Menjadi perlu latihan lagi yang dibaca. Ka ki ku. Itu cara membaca huruf kaf. Kemudian masuk kita ke tengah lidah. Di tengah lidah itu kita berjumpa dengan 3 huruf di tengah lidah ini. Ya, berjumpa kita dengan 3 huruf, yaitu huruf ja, sha dan ya. Jim, shin dan ya. Yang pertama huruf jim. Kita baca sama-sama ja. Bek mangen ja, bek cha. Nyo hati-hati ya. Ingat jim bek mangen. Karena huruf jim huruf mana mangen. Kadang-kadang orang dengar minasyaitonir rajim, jim. Hana pernah lagi nyan. Huruf jim huruf tidak berangin. Ja. 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 Nyo lu pegang. Pakan jut mangen huruf jim. Pakan jut mangen. Berarti salah tempat. Pakan salah tempat menyomangen huruf jim, nya rata-rata baca huruf jim kan di tengah. Tetapi agak ke depan. Karena makin ke depan itu makin berangin lagi huruf sin. Nyan huruf sin nya di tengah ujung lidah. Nya ibu-ibu kadang-kadang udah baca sin, a'udzu billahi minas saita. Kenapa bisa jadi seperti itu bacaannya? Karena dibaca dengan ujung lidah. Tarik lagi ke belakang. Ya, kalau masih terasa jim agak berangin, ja. Tarik ke belakang. Ja. Ya, ja. Kita baca sama-sama. Ja. Ja. Aji. 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 Lagi yang di be aj. Aj. Ya, tidak berangin huruf jim. Kemudian huruf shin. Sha. 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 Diingat kembali huruf shin jangan dimonyongkan bibir. Be. Ana perlu lagi nyan. Karena menyodap monyong babah nyan atidi itu bit ba ujung bibi, sedangkan huruf shin tidak ada urusan dengan bibir. Dia keluar dari tengah lidah. Ini ketika baca apa namanya? Baca a'udzubillah juga sering. A'udzu billahi minasy. Bro babah-babah pada kala.
Ya? Nah, padahal nggak perlu seperti itu. Kita biasa saja minash. Kalau betul tempatnya nggak perlu bibir seperti itu. Nah, jadi shin keluar dari tengah lidah bersamaan dengan huruf jim dan juga huruf ya. Kita ulangi. Sya. Oke, kemudian huruf ya. Ya. Ai. Iyyaka. Itu hurufnya ya. Jadi ini hurufnya agak mudah. Oke, kemudian kita masuk ke huruf samping ya. Nyo sang lung ka salah tulis, kalau tulis mempermanen. Jadi ka hanjit hapus li ya. Kamu tulis permanen. Jadi hanjit dah tulis lewat apa pun tulis. Alhamdulillah ya. Nanti nyo lekemah kepada PKM nyo ka tamah buron lom nyo. Apa yang hapus lom nyandu ya. Jadi yang selanjutnya adalah huruf dhad. Ya, huruf dhad. Jadi ini lidah kita bayangkan tadi di pangkal itu qaf dan ka. Qa dan ka. Kemudian di tengah di sini itu keluar ja, sya dan ya. Sekarang kita menuju ke, jangan kita ujung dulu. Kita menuju ke samping dulu, tepi lidah. Tepi lidah, ya. Maka di tepi lidah itu keluar huruf dhad. Ini huruf paling berat ya. Huruf paling berat dalam ketika kita membaca. Maka Rasul gepegah gero, ana afsahukum bid-dhad, gepegah li Rasulullah. Lun lah yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Teman tanya kiban fasih, insyaallah fasih, tapi walaupun hana 100% lagi Nabi, paling kurang benarlah turut becut. Baik lagi kita baca dhad, lagi kita baca huruf za ataupun huruf dha. Waladh, itu huruf dha bukan huruf dhad. Ya, huruf dhad. Huruf dha itu bukan huruf dhad. Maka huruf dhad itu begini, coba perhatikan. Keluar dia dari tepi lidah sepanjang ini, ya. Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Apa yang kita lakukan pada tepi lidah ketika membaca huruf dhad? Tepi lidah ini kita naikkan ke atas, kita kenakan dia dengan gigi geraham atas, yang gigi geraham. Gigi samping rayunya. Ya. Naikkan dia ke atas dan tempelkan dia pada gigi geraham. Gimana nempel pun melekat, enggak perlu, yang penting kena saja dengan gigi geraham. Bagaimana yang bolehnya dua-dua atau sebelah saja? Jut sebelah mendang, jut sebelah belah wi mendang, jut belah hunun mendang. Ataupun dua-dua. Yang lebih sempurna dua-dua. Nah, tapi karena kita mungkin baru-baru pemula ataupun baru-baru kita cari-cari huruf dhad, kita boleh baca dengan sebelah saja, sebelah mendang jut cit. Ya, maka jadi bacaannya mo. Kita baca sama-sama. Mo. Ingat tepi lidah, ya. Lidah samping, baik dengan ujung lidah nak baca dhad. Menyo dibaca dhad dengan ujung lidah nyan lagi bacaan dha. Ya. Lagi bacaan dha meno. Apa kita kala ni permanen lam. Menyo hana. Jadi ada beda antara dhad ini dengan dha ini. Ya. Kalau dhad ini itu keluar dengan kita baca dengan tepi lidah samping ini. Sedangkan huruf dha ini itu kita baca dengan ujung lidah. Maka beda. Ya. Ketika kita baca ghairil maghdu waladh. Kalau ini dha ini zalimin misalnya. Ya. Minal zalimin. Jadi bedanya ini dengan tepi lidah, ya, tepi lidah, sedangkan ini dengan ujung lidah. Nah, inilah yang sering kita terbalik-balik. Nah, ketika kita baca huruf dhad dengan huruf dha, itu terbalik hurufnya. Nah, coba kita baca huruf dhad lagi. Dha,
Dha. Kembali kepada kaedah kita, setiap membaca huruf tebal tidak ada yang namanya monyong bibir. Hana. Nak boleh? Dha. Nak boleh lagi kan? Dha. 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 Allah. 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 Waladha. Waladha. Jadi yang perlu kita ingat adalah ketika membaca huruf dhad itu fokuskan ya bacaannya itu di tepi lidah. Ya. Jangan sampai dibaca dengan ujung lidah. Itu huruf dhad. Kemudian ya memang huruf dhadnya berat bacut. Tapi enggak apa-apa sering-sering ya, sering-sering kita ulang-ulang dan kita tahu ya. Sudah tahu di mana caranya, bagaimana caranya tepi lidah angkat, tempelkan ke gigi geraham atas. Itu huruf dhad. Kemudian huruf lam. Ya, huruf lam juga huruf yang keluar dari tepi lidah. Ya, huruf lam, alhamdu, mbak lamnya. Kita baca sama-sama. La, al, makanya baca lam, al, ya. Huruf lam ketika kita baca maka lidah kita seperti melipat bacuk menung. Ya. Jadi waktu ada baca mubalik lam lidah ulikut. Al balik menan. Coba kita baca al. Itu dia cara baca huruf lam ya. Jadi yang bagian mana? Bagian samping ini artinya dia dari tengah ke depan ya, tengah ke depan itu dia membalik ulikut menung. Bahkan lagi karena huruf lam itu ketika kita baca ujung lidah kita naik ke atas langit, naik ke langit-langit. Dan membalik ulikut becut. Iputah ulikut je. Yang tah iputah pemandung lidah tidak. Dari tengah sampai dengan ujung saja. Itu huruf lam ya. Jadi ketika kita baca dah baca lidah luar menan. Ya, ini ibu-ibu sering Bu ya. Kalau baca lam itu lidahnya keluar. Alham seperti itu. Tidak ada lidahnya keluar huruf lam. Karena yang keluar lidah itu adalah 3 huruf saja dia. Ya, ini ibu-ibu diperhatikan. Kadang-kadang sering itu kita dapatkan. Yang keluar lidah kalau kita baca Al-Quran itu cuma 3 huruf. Apa saja? Sa, za, wa. 3 huruf itu saja. Dan keluarnya pun hana mandum keluar, ujung bacut keluar. Sa, za dan wa. Itu saja yang keluar. Oke, kemudian kita lanjut ya. Sesudah huruf lam, maka kita sekarang sudah masuk ke huruf ujung-ujung lidah. Nyo kaitan mang lam ujung lidah. Yang pertama huruf yang berada di ujung lidah adalah huruf nun. Huruf na. Kiban ditebit huruf na, ujung lidah letakkan di langit-langit atas. Langit-langit ini. Dilikut igo seri atas. Ya, letakkan di situ dan keluar huruf nun. Kita baca sama-sama. Na, an'amta, jangan lupa di huruf nun itu tetap ada gunnah. Ya, dimanapun ada huruf nun dan ada huruf mim itu ada sifatnya yaitu sifat gunnah. Apa itu gunnah? Dengung yang keluar dari rongga hidung. An itu ada gunnahnya. Ya, itu huruf nun. Kemudian kita lanjut ya, yang terakhir boleh ya, terakhir yaitu sebelum kita tahsin ya, yaitu huruf ra. Ya, huruf ra. Jadi kalau kita bayangkan begini ya. Tadi huruf nun itu agak di belakang ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas di belakang gigi seri atas. Ya.
Kemudian agak ke depan sedikit, ujung lidah bertemu dengan pangkal, bukan pangkal, sebelum ya, di gusi tempat tumbuh gigi seri atas. Nah, jadi sudah agak lebih dekat ke depan sedikit dia. Maka itu keluar huruf ra. Ra. Ya, huruf ra. Kita baca sama-sama. Ra. 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 Ri. 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 Ru. 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 Ar. Ar. Baik, dua na getaran ba ra. Ya, benar benarnya macut. Ar. 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 Nah, kemudian ir. Ir. Ur. Ur. Nah, itu dia huruf ra. Huruf ra itu punya satu sifat yang namanya getar, ya. Makanya ketika dibaca huruf ra-nya benar getaran. Menyuhana getaran, dia ke waw dengku. Contoh membaca lagi nya, ya. Yang sering dah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dah dengar? Huruf waw kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia ke waw. Bahkan dia ke waw karena tidak kita getarkan. Kalau tidak kita getarkan, langsung dia berubah menjadi waw. Itu huruf ra. Nah, maka ingat huruf ra itu identik dengan ada sifat getaran. Nah, itu sifat getaran pada huruf ra. Dan huruf ra itu masuk huruf yang agak sulit dibaca. Kenapa? Nah, karena dalam membaca huruf ra itu dia ada sifat, ada tebal, ada tipis. Nah, contoh lagi ada imam tanya baca bunuh. Menyebut baca huruf wal fajr. Nah, jadi kadang-kadang ada orang baca al fajr itu hilang ra. Wal fajr. Enggak ada. Ataupun nya sering kadang-kadang nya Arab puasa alam nya katruh lam ba al qadar. Lailatul qad. Udang. Ataupun kadang-kadang ada yang mengqalqalahkan lailatul qad. Ra mana? Hilang ra-nya. Padahal tetap kita nampakkan, ya. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Jadi juga di al-qadr misalnya. Fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada ra-nya di belakang. Maka tanda ra itu apa? Yang penting kita getarkan. Nah, menyuhana atau getarkan tidak akan keluar huruf ra itu. Nah, jadi identik ra itu dengan sifat getaran. Nah, maka untuk hari ini kita demikian dulu materi kita. Sebelum kita tutup, kita lihat satu surah pendek dalam Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya nadingat hokatru surat terakhir. Qul huwallah sepertinya, ya. Qul huwallahu ahad. Berarti hari ini kita masuk kepada surah Al-Masad ataupun surah Tabbat Yada, ya, Abi Lahab. Dung baca lilai nanti insyaallah sama-sama ta ulang, kemudian kita baca satu ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang ingat ba ujungnya, ya. Ba ujung ba ayat fun tabbat yadanya nya beda bacut qalqalah. Abi lahabin wa tab. Wa tab. Jalan. Tab baru dipantulkan. Kenapa seperti itu? Karena ada na tasydid untuk. Nah, na tasydid beda dengan qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahadnya langsung qul huwallahu ahad langsung. Kenapa? Karena tidak ada tasydid di atas huruf dal. Sedangkan di sini abi lahabi wa tab itu di atas huruf ba di ujung itu ada tasydid.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma au nyorin terbaik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayas sod terbaik. Sayas angkat ke atas, jangan sayas ke atas. Sayas la naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ta tebal. Beta ta ke atas. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya. Okey, sekarang kita ulang sama-sama ya. Baca sama-sama ayat, untuk lu baca lain, untuk ulang dilikat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyon ingat sering tat kejadian ketika ada baca him kan? Him kita mulai hidung. Baik him milai tapi hi dulu. Rahim baru kena dengan mim baru masuk ke hidung. Cerita kata 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lega. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Kurang baca tanya ba'da ya. Ba'da itu mad jaiz dibaca sebanyak 5 harakat. Kita ulang 3 kali. 1 2 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Dan qalqalah ba nya hana pule be menan. Ya, jadi tidak perlu tebal sekali. Karena huruf ba itu huruf tipis. Jadi huruf qalqalah itu seperti yang kita bilang kemarin itu ya ada 5 qalqalah. Pupu mentang huruf qalqalah qutbu qutubu jadin yang baca ataupun baju di toko ya. Qutubu jadin. Di antara 5 huruf qalqalah ini dia ada 2 huruf yang tebal, qaf dengan ta, dan sisanya 3 huruf lagi huruf tipis. Maka ketika ada baca qalqalah ba huruf tebal, bertebai qalqalah haji. Lagi contoh ba qul a'udzu bi rabbil falaq, tebal. Falaq ke atas naiknya. Tapi kalau sampai kita pada huruf tipis, qul huwallahu ahad, ahad ke bawah. Ya. Jadi ba ahadu menan. Qul huwallahu ahad bawah. Abi lahabin wa tab. Wa tab. Jadi tergantung arah suara kita saja. Kalau kita angkat ke atas, tab. Tapi ke bawah, tab ke bawah, ya. 3 kali boleh. 1 2 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu wa ma kasab. 3 detik. Ma aghna anhu wa ma kasab. Jadi ba dah bagus ya. Sayas sad ke atas. Sayasla naran zata lahab.
ذات لهب. Okey. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hatab tebal. Hatab tiga tu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Nah, ya, jadi di surat Tabbat Yada ini juga yang penting diperhatikan adalah cara membaca qalqalah di akhir, ya. Contoh yang lain yang kita berhenti kemudian kita agak jalan sedikit lagi kita waqaf di atas qaf. Wa tawasaw bil haqq. Tebal. Nah, jadi jangan langsung dipantulkan. Jangan bil haqq karena ada tasydid di atas. Wa tawasaw bil haqq. Ya, itu dia perbedaan membaca qalqalah pada huruf yang biasa dengan huruf yang bertasydid. Maka demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silakan. Ya. Sering-sering diulang. Ya. Ya, ya. Iyyaka na'budu, ya. Makanya begini, ya. Memang sebenarnya setan itu disebut dengan setan artinya kesalahan sebenarnya. Artinya 7 kesalahan yang merupakan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Fatihah. Termasuk di situ, ya. Termasuk di iyyaka ya. Makanya membaca Al-Qur'an itu kita harus lihat juga bagaimana susunan katanya, ya. Karena kalau kita baca iyyaka maka seakan-akan iya dengan ka itu tergabung dia. Nah, lagi mutapat antara iya dengan ka. Iyyaka harus kita pisahkan. Kenapa? Karena kalau kita artikan iyyaka na'budu, ya, seperti kami menyembah. Bukan lagi kita artikan hanya kepadamu kami menyembah, tetapi sudah kita artikan hanya kepadamu kami seperti menyembah. Ya, sudah berbeda arti. Ya, makanya intonasi dalam membaca Al-Quran juga sangat menentukan. Makanya dalam Al-Quran itu kita harus membaca Al-Quran dengan Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran itu dengan lahannya, dengan logatnya orang Arab. Maka nak ingat pada tahun yang kau likut pernah viral kan? Pernah viral pun Al-Quran dengan langgam Jawa. Nak ingat? Nah, ya, dengan langgam Jawa. Ya lagi nyan, maksudnya membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Itu mangka itu. Ya. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Tanya dapat penanji bahasa Indonesia tak pakai dengan bahasa Arab. Maksud orang tanya yang apa kabar, kita pakai seperti bahasa Arab. Kaifa haluk? Apa kabar? Jadi dengan menggunakan logat Arab tidak mungkin. Setiap bahasa itu ada kekhususannya. Ada logatnya, ada tata bahasanya. Bahasa Arab juga seperti itu. Bahasa Indonesia juga seperti itu. Maka ini kembali kepada intonasi, kembali kepada logat. Tanya udah baca bahasa Aceh. Salah panjang baca katalah. Ya kan? Antara mungkin menyawai nada berno bahasa Aceh, karakternya, nada mendulih bi karakternya. Nah, jadi itulah yang membedakan antara satu bahasa dengan bahasa lain. Maka
Kalau kita membaca bahasa Al-Quran, iqra'ul Qur'ana bilhunil Arab, kata Rasulullah. Baca Al-Quran dengan logat Arab, dengan logat yang lain. Kenapa? Karena bisa berubah arti, berubah makna, berubah susunan kata, dan akan membuat kita tidak membaca sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian karena pun sudah. Iyyaka na'budu, iyyaka iyyaka tapi iyyaka kana dapat tepat benar ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.